Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Alhamdulillah. Jamaah muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir dalam satu majelis yang mulia, itu majelis ilmu, majelis ta'lim, yang semoga Allah tabaraka wa taala selalu senantiasa memberikan ilmu kepada kita semuanya, ilmu yang manfaat zahiran wa batinah, menjadi amalan yang soleh bagi kita semuanya. Amin. Allahumma amin. InsyaAllah jamaah rahimakumullah, kita akan lanjutkan kaji kita, melanjutkan bacaan daripada kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Itu satu bahasan tentang perkara-perkara yang menjadikan kebahagiaan kita yang berkaitan dengan urusan kematian. Masih dalam bahasan urusan kematian. Kaji kita yang lalu membahas tentang Al-Haud ataupun telaga Al-Kautsar, telaga yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka sekarang jamaah muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kita akan bahas daripada lanjutannya, itu dalam bahasan babul mizan. Bab tentang masalah timbangan amalan, yang menjadi satu proses kehidupan akhirat kita setelah kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka qala Allah taala fi kitabil karim, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam satu firman-Nya, yakni surah Al-Anbiya ayat yang 47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nadha'ul mawazinal bil qist yawmal وَضَعَ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَقَالَ تَعَالَى فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ
mawazinuhu ya fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Jamaah muliakan ta'ala. Di bahasan kali ini kita akan bahas satu hal yang berkaitan dengan urusan mizan. Satu proses yang terjadi setelah hisab. Apa kemudian perbedaan daripadanya antara hisab dengan mizan itu? Hisab itu memperhitungkan daripada jumlah amal. Jadi hisab itu memperhitungkan jumlah amal. Amalan seorang dalam hari-hari kehidupannya di dunia ini, berapa jumlahnya, berapa amal kebaikannya, berapa amal keburukannya. Setelah hisab perhitungan amal, maka muncullah mizan. Mizan itu mengukur daripada kualitasnya amal. Jadi hisab li taqriril a'mal wal waznu li idhari maqadiriha liyakunal jaza bihasabiha. Jadi kalau hisab itu menghitung amalan kita, berapa amalan-amalan yang dikerjakan, sedangkan mizan menghitung kualitasnya. Itulah yang kemudian menjadikan ukuran liyakunal jaza, terjadinya balasan. Seorang mendapatkan balasannya tergantung kualitas amal yang dikerjakan dari ukuran-ukuran panjangnya amal yang ia lakukan. Sehingga terkadang-kadang jamaah rahimakumullah, orang banyak hisabnya, amalan-amalan yang dikerjakannya begitu rupa, tetapi terkadang nilai amalannya yang banyak itu tidak mempunyai nilai. Makanya Rasulullah SAW banyak menyebutkan dalam hadis-hadis beliau, ya, ada orang yang sholat itu hanya mendapatkan lelahnya saja. Ada orang yang sholat itu bahkan seperti kain gombal yang dilemparkan ke mukanya. Berapa banyak orang yang puasa tapi hanya mendapatkan apa? Laparnya saja. Berapa banyak orang yang baca Al-Quran tetapi justru Al-Qur'annya terkadang menjadikan sebab terjadinya laknat untuknya. Ini menunjukkan hisabnya ada, tetapi kemudian kualitas dari hisab itu yang kurang ia perbaiki. Maka jamaah muliakan oleh Allah Ta'ala, nanti di yaumil qiyamah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit pun tidak akan menghilangkan daripada orang-orang yang melakukan amalan itu. Semuanya akan dinilai oleh Allah. Jika di dalam ayat 47 surah Al-Anbiya itu Allah firmankan, wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a. Kami akan memasang timbangan. Kami akan pasang timbangan tepat pada waktu hari kiamat nanti itu, kata Allah Ta'ala, fala tudlamu nafsun syai'a, dan sedikit pun manusia tidak akan dicurangi, didolimi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berat ia mendapatkan kebahagiaan, yang ringan ia mendapatkan kesusahan yang ada. Maka jamaah yang mulia Ta'ala, jadi Allah Tabaraka wa Ta'ala juga menjelaskan bahkan orang-orang kafir pun juga akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Makanya dikatakan satu kalimat, yaitu ada orang yang ringan timbangannya. Dan itu kemudian menjadi satu dalil, ya, wa hadhil ayat ikhbar di wazni a'malil kufar. Ketika Allah menyebutkan ada orang yang sangat ringan timbangannya, bahkan ditimbang tidak ada kebaikannya, maka ini menunjukkan amalan-amalan orang kafir pun juga ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya musannaf kita mengatakan hadhil ayat ikhbar liwazni a'malil kufar. Ayat yang ada dalam surah tersebut dalam Al-Anbiya, Al-A'raf,
faulaika alladzina khasiru anfusahum. Mereka adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi, ini juga menjadi dalil. Dalil orang kafir pun juga ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah sudah jelas-jelas kafirnya? Apain dihitung? Apain ditimbang? Agar mereka merasakan keadilannya Allah. Ya. Sebab ketika kemudian langsung dilemparkan umpamanya, orang nggak ngerti. Salah saya apa? Biar mereka tahu salahnya, biar mereka kemudian tahu keburukannya, maka mereka menjadi saksi atas ringannya timbangan nanti di yaumil qiyamah. Maka Allah tabaraka wa ta'ala menjelaskan di dalam ayat tersebut, wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum. Siapa orang yang ringan timbangannya, maka mereka akan merugikan diri mereka sendiri. Khaffat mawazinu. Maka jamaah muliakan ta'ala, ayat ini muhadal wa'id biitlaqil kufar. Sekali lagi adalah ancaman kepada mereka orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang-orang yang kafir yang kemudian mereka pun juga akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yas'aluna amma khalaqu fil had min aslid din wa furu'i. Ya, mereka akan ditimbang oleh Allah Ta'ala. Mereka ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang pokok agama yang dikerjakan olehnya ataukah tidak. Wa furu'ihi, dan cabang-cabang daripada agama ini. Semuanya ini ditimbang. Ditanya. Kalau si kafir saja ditanya, apalagi muslim. Walaupun nanti kemudian ulama mengatakan ada kelompok-kelompok tertentu yang kemudian dibebaskan daripada perhitungan itu. Ada juga kelompok kafir tertentu yang kemudian juga langsung dilemparkan oleh Allah Ta'ala. Ada yang dihitung, ada yang tidak. Yang dihitung secara umum. Yang tidak, ini nggak umum. Karena ada di antara mereka yang sudah ditandai. Dari tanda itu menunjukkan mereka itu nggak punya kualitas amal. Atau dari tanda itu menunjukkan orang ini kualitas amalnya sudah tinggi, sehingga kemudian ia masuk surga tanpa hisab. Jamaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menerangkan dalam surahnya, wa wailul lil musyrikin, wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tawna zakah, wailul lil musyrikin. Celaka bagi mereka orang-orang yang musyrik itu. Mereka tidak menunaikan daripada zakatnya. Dalam surah Al-Mudassir juga dijelaskan oleh Allah, ma salakakum fi saqar, qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Ini menunjukkan kecaman terhadap orang-orang yang kafir, ya, yang tidak ada kebaikan pun tetap akan dihitung oleh Allah. Karena keadilannya Ta'ala. Jadi walaupun Allah itu sudah tahu. Ya kayak seorang guru. Seorang guru itu kan tahu, ini anak ini pinter, anak ini bodoh, ya tahu. Tetapi kan belum muncul kenyataannya. Dari mana kemudian orang-orang mengatakan orang itu bodoh, orang itu pinter? Muncullah yang namanya ujian. Walaupun guru tahu, ini pinter bisa jawab, ini nggak pinter nggak bisa jawab. Wafil Bukhari, riwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la ya'ti ar-rajul al-'azimus samin yaumal qiyamah. Nanti datang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulul 'azimus saminu yaumal qiyamah. Seorang yang postur tubuhnya itu besar, gemuk, tinggi, la yazinu indallah janaha ba'udah. Ketika kemudian ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, la yazinu indallahi janaha ba'udah. Tidak mampu untuk, ya, menyaingi daripada beratnya satu sayap seekor nyamuk. Kelompok
orang-orang yang hidupnya itu hanya untuk membesarkan tubuhnya, tidak membesarkan daripada amalan-amalannya. Nanti benar-benar datang, innahu layatir rajul al-azimus samin, yang besar, yang tinggi, yang gagah perkasa, pokoknya beratlah timbangannya itu. Yaumal qiyamah, di hari kiamat, tapi wala yazinu indallah janaha ba'udah. Ketika ia ditimbang, maka ia tidak mampu punya bobot ya di sisi Allah seimbang dengan sayap seekor nyamuk. Nyamuk itu jangankan satu sayapnya, rombongan nyamuk sama emak-emaknya ditimbang tuh gak sampai 1 on. Ini satu sayap seekor nyamuk. Hal ini menjadi pelajaran bahwasanya maksudnya tidak ada kebaikan sama sekali. Ada orang-orang yang hidup di dunia itu hanya untuk urusan jasmaninya. Ya, rohaninya dibiarkan merana. Sehingga tatkala nanti ditimbang oleh Allah Ta'ala, tidak mampu menyaingi beratnya satu sayap seekor nyamuk. Waqra'u in syi'tum. Maka setelah Nabi mengatakan demikian, lalu Nabi mengangkas iqra'u ma syi'tum. Bacalah firman Allah, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Al-Kahfi ayat 105. Maka kata Allah Ta'ala, kami tidak mengadakan satu penilaian amal nanti pada hari kiamat. Dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amal mereka nanti pada hari kiamat. Gak ada nilainya. Badannya besar, tapi nilainya tidak ada. Bahkan ada orang yang amalannya banyak. Amalannya banyak. Satu hari itu sampai 100 amalan kebaikan. Namun kemudian ditimbang tidak mempunyai nilai beratnya. Makanya dalam agama ini ada amalan-amalan yang kecil, tapi nilainya besar. Dan itu kita harus punya. Maka qala Abu Sa'id al-Khudri, yu'ta bi'a'mal kajibali tihama. Maka dikatakan oleh Abu Sa'id al-Khudri, yu'ta bi'a'mali kajibali tihama. Nanti didatangkan oleh Allah Ta'ala. Ada orang itu melakukan daripada amal seperti gunung Tihama. Jadi amalnya banyak. Aktivitasnya banyak. Tetapi fala tazinu syai'a. Ketika ditimbang, hisabnya ini banyak. Tapi tatkala ditimbang, nilainya tidak ada. Insya Allah. Berarti rugi nggak orang seperti itu? Rugi. Ya, sholat nggak dapat nilai. Puasa nggak dapat nilai. Ngaji nggak dapat nilai. Itu yang ngerjain. Terus yang nggak ngerjain gimana? Insya Allah. Makanya ada amal-amal, insya Allah, yang kemudian apa? Jamaah yang mulia, yang kemudian berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di orang-orang yang seperti itu, ya dikatakan jamaah rahimakumullah, ya seolah-olah hanya hidup itu mementingkan fisiknya, wal ishtighal biha anil makarimil akhlak. Dan ia kemudian lupa, ia ishtighal, ia sibuk dalam urusan-urusan membesarkan fisiknya tanpa punya kesibukan membesarkan akhlak mulianya, timbangannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Kaifiyatul mizan. Sekarang kemudian bagaimana lalu terjadi proses mizan itu? Insyaallah. Makanya kita itu harus nyari amalan-amalan. Amalan-amalan yang punya pemberat. Ya, sebagaimana Nabi umpamanya contohkan, kalimatani khafifatani fil lisan, habibatani ilar rahman, sakilatani fil mizan. Ada 2 kalimat yang ringan diucapkan, gak perlu waktu yang panjang, tetapi dicintai oleh Allah, menjadi pemberat timbangan nanti di yaumil qiyamah. Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. 2 kalimat. Yang kalimat itu nggak perlu tenaga besar untuk mengucapkannya. 2 kalimat itu nggak perlu tenaga besar untuk mengucapkannya. Tidak memerlukan waktu yang panjang untuk melakukannya. Tapi bikin senangnya Allah, bikin beratnya timbangan, kalimat itu subhanallah wa bihamdih
Subhanallahil azim. Ada. Namun ada yang lebih berat lagi. Ketika kemudian tasbihnya itu diucapkan dengan kalimat Subhanallah wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimati. Ya Allah, aku baca tasbih ya Allah sebanyak daripada jumlah makhlukmu ya Allah. Masya Allah, saking bingungnya baca tasbih yang panjang, pokoknya saya tasbih sepanjang jumlah makhlukmu ya Allah. Maka orang yang membaca itu mampu menandingi kalimat tasbih tadi dengan waktu yang panjang. Tuh, jadi ada dua kalimat yang memberatkan amal, ada lagi pemberatnya lagi, yang lebih berat lagi. Kalau diucapkan, adada kholqi, wa ridha nafsi, wa zinata arsyi, wa midada kalimat. Ini jamaah rahimakumullah. Bagaimana kemudian terjadi proses itu? Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah innallaha sayukhriju rijlan min ummati ala ru'usil khalaiq. Sebutkan di dalam satu riwayat hadis, nanti ada manusia itu diperiksa oleh Allah Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala memeriksa setiap orang itu amal-amal yang dikerjakannya ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah, pada hari perhimpunan makhluk yang terbesar nanti di yaumil qiyamah. Fayunsyaru alaihi tis'atun wa tis'una sijlah. Maka saat itu jamaah yang mulia, kemudian ternyata diperiksa ada 99 amalnya. 99 amal yang ada dicatat ini. Tatkala diperiksa ada 99 amal yang dikerjakan olehnya. Kullu sijlin misumudil basar. Satu catatan amal itu sepanjang mata memandang. Di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi. Nanti didatangkan oleh Allah Ta'ala orang-orang yang diperiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan para makhluk-makhluk Allah Ta'ala. Ketika kemudian diperiksa, terbentanglah 99 catatan amalnya. Yang satu catatan itu sepanjang mata memandang. Artinya apa ini, Pak? Banyak amal. Banyak amal. Sampai 99 catatan amal. Maka kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala bertanya kepadanya, Atunkiru min hadhi syai'ah. Apa kamu kenal amalan-amalan ini? Apa kamu kenal amalan-amalan ini? Jadi catatan-catatan yang ada itu, ada nggak yang belum tertulis? Ataukah ada yang tertulis, tapi kamu tidak mengerjakannya? Insyaallah. Maka orang tersebut mengatakan, fayaqul la ya Rabbi. Maka orang tersebut, jamaah yang muliakan oleh Allah Ta'ala, mengatakan, tidak ya Allah. Sudah benar ya Allah. Yang tertulis dengan 99 catatan amal, yang satu catatan sepanjang mata memandang itu, semuanya benar ya Allah. Nah, untuk meriksa kan panjang, Pak. Satu-satu per item, ya tidak. Tidak usah jauh-jauh lah. Itu kalau kemudian ya kita beli sesuatu di tip-top atau di yang lainnya, kalau kemudian belinya banyak kan dihitung. Ini udah dicatat apa? Belum. Apa ada catatannya tapi belum ada barangnya. Ataukah kemudian ada barangnya tapi belum tercatat. Sejauh mata memandang 99 catatan amal. Apa kata Allah Ta'ala? Apa ada yang belum tercatat? Tidak ya Allah, semuanya tercatat. Fayaqul afalaka udhrun. Apa kamu ada udzur? Apakah kamu itu kemudian punya alasan, punya udzur, sehingga ada yang kemudian belum masuk di dalamnya? Insyaallah.
Mereka mengatakan, la ya Rabbi, fayaqul bala, iya ya Allah, semuanya sudah ya Allah, bala ya Allah. Saat itu kemudian dikatakan Nabi SAW, maka Allah mengatakan, innalaka indana hasanah. Ya, dia katakan yaitu ada satu amalan, wa annahu la zulma 'alaikal yaum. Ada satu amalan yang kamu gak akan dirugikan. Kamu gak akan dirugikan. Kemudian satu fayukhraju lahu bitaqatun fiha. Dikeluarkan kertas. Dikeluarkan catatan amal lah modelnya itu. Bitaqah. Dia keluarkan catatan amal yang satu tadi itu. Dari 99 catatan amal, ada satu catatan, ada satu amalan yang kemudian Allah Ta'ala katakan, kamu gak akan rugi dengan ini. Kamu gak akan rugi dengan ini. Yaitu, dikeluarkanlah catatan itu berupa kalimat, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini kalimat yang belum ditimbang. Coba kamu timbang. Maka ditimbanglah oleh malaikat itu. Maka ketika ditimbang jamaah mulia, fayaqul, kemudian Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, uqtur wasnad. Kamu lihat timbangannya. Sekarang kamu lihat timbangannya. Ya, tadi disuruh dia untuk apa? Melihat daripada timbangan yang ada. Ketika kemudian ditimbang jamaah rahimakumullah, catatan-catatan itu yang ringan dan yang berat adalah cuma satu tadi itu. Jadi 99 catatan yang terbentang sepanjang mata memandang tadi itu, catatannya kan banyak nih. Berarti kan amalannya banyak. Tapi kemudian Allah ambil satu kalimat, la ilaha illallah, maka 99 itu jungkang. Artinya apa? Begitu ringannya timbangan itu, dan begitu beratnya kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Maka ini hadisnya yang mulia yang menunjukkan berarti ada catatan yang menjadikan sebab beratnya nilai amalan itu. Itu kalimat tauhid la ilaha illallah. Kata para ulama, ayat itu bukan berarti orang itu iman, tidak. Karena nggak mungkin iman dan kafir itu ditimbang. Ketika ia iman, mesti kafirnya nggak ada. Ketika ia kafir, maka imannya nggak ada. Nggak mungkin 99 catatan amalan kafir, kemudian ditimbang dengan satu catatan iman. Nggak mungkin. Berarti tadi itu berarti apa? Sama-sama mukmin. Sama-sama mukmin berarti di dadanya ada kalimat la ilaha illallah. Katakan para ulama, bukan itu yang dimaksud. Berarti yang dimaksud catatan asyhadu alla ilaha illallah itu orang mukmin yang akhir kalamnya adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Atau hari-harinya ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai akhir nafasnya. Itu apa? Man kana akhiru kalamihi, siapa orang yang akhir kalamnya la ilaha illallah, dakhalal jannah, ia akan masuk ke dalam surga. Para jamaah rahimakumullah, mohon maaf suaranya. Ya. Wa akhrajahu Ibnu Majah. Insyaallah. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah fi sunanihi, dalam riwayat yang ada beliau mengatakan innallaha sayukhriju rajulan min ummatil ala ru'usil khalaik yaumal qiyamah. Dengan satu redaksi, nanti manusia itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditimbang amalannya di hadapan seluruh umat manusia yaumal qiyamah, tusab bi rajulin min ummati ala ru'usil khalaik. Dalam satu redaksi dikatakan dengan kalimat, ada seorang dari umatku diseru dengan suara keras di hadapan seluruh makhluk itu, hei, sini kamu, timbang amalanmu. Maka ditimbanglah yang terjadi tadi 99 catatan, tapi jomplang semuanya, gak punya nilai, nilainya kecil, namun ada satu yang memberatkannya, yaitu kalimat la ilaha illallah. Satu riwayat yang lain, sebuah hadis
Wa fil khabar idza ufat hasanatil mu'min. Insyaallah. Ada orang-orang yang kemudian ketika ditimbang dari kalangan orang-orang yang beriman itu, ketika itu ringan timbangannya. Timbangannya ringan. Maka Allah Nabi SAW kemudian melihat daripada umatnya. Beliau mengeluarkan akhraja Rasulullah SAW bitaqah. Nabi mengeluarkan secarik daripada kertas. Kertas itu bukan kertas yang kita bayangkan. Pokoknya ada satu hal yang dilemparkan oleh Nabi. Ikafatil mizanil yumna. Dalam satu neraca timbangan sebelah kanannya. Jadi timbangan itu ya kayak timbangan. Timbangan berarti ada dua piringan. Piringan kiri, piringan kanan. Kalau digambarkan seperti itu. Jadi ada seorang yang ketika ditimbang khaffat hasanat. Ringan. Dari kalangan orang yang beriman. Ringan banget. Ketika ringan, ya, jadi kanannya itu ibarat kata naik. Yang berat berarti kiri. Namanya ringan. Kalau gambaran, ya, dohir kita. Maka kemudian Nabi mengeluarkannya. Nabi mengeluarkan satu kebaikan yang ada. Allati fiha hasanah. Maka saat itu artinya hasanah. Maka tatkala yang ringan itu ditimbang, satu kebaikan ditaruh oleh Nabi, yaitu di sebelah kanannya. Yang terjadi saat itu, maka 99 yang ada tadi itu kalah dengan yang satu tadi. Maka orang tadi mengatakan, ya, biabi anta wa ummi ma ahsana wajhuk wa ma ahsana khulquk faman anta. Engkau ini siapa? Orang kok ganteng kayak begini. Engkau ini orang yang hebat, orang yang luar biasa. Hanya kemudian dengan pertolongan kamu tadi, pertolonganmu, maka timbangan ini menjadi berat. Ana Nabi Muhammad. Aku ini adalah nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi shalawatuka alayya. Dan yang aku letakkan tadi itu sholawatmu, yang dimana engkau itu membaca sholawat allati kunta tusalli alaih. Engkau membaca sholawat kepadaku, sehingga sholawat ini menjadi pemberat daripada timbanganmu. Jadi kalau tadi la ilaha illallah, yang ini adalah apa? Yaitu sholawat, bacaan sholawat. Makanya seorang itu setidaknya minimal satu hari itu sholawat 100 kali. Kita itu Masya Allah dipikirin oleh Nabi SAW. Dipikirin oleh Nabi sejak hidupnya beliau. Sampai wafatnya beliau pun mengatakan ummati, ummati, ummati. Umatku bagaimana ya Allah. Hingga kemudian tatkala bangkit dari alam kuburnya, dia pun tetap mengatakan, bagaimana umatku, aina tarakta ummati ya Jibril. Jibril, engkau tinggalkan umatku di mana hai Jibril? Di mana umatku hai Jibril? Hingga sampai hisab, sampai mizan. Nabi SAW satu-satunya orang yang masih memikirkan umatnya. Bahkan ketika orang-orang para nabi-nabi gak mampu bicara di hadapan Allah, gak mampu bicara di hadapan Allah, gak mampu membaca pujian di hadapan Allah saat terjadinya itu, satu orang yang mampu kemudian untuk berucap di hadapan Allah, orang itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Ini jamaah yang ta'ala. Ini salawat itu kudu paling tidak salawat yang pendek. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Minimal itu yang dibaca terus menerus. Wa dzakara Abu Nu'aim, diceritakan oleh Abu Nu'aim Al-Hafidh bi isnadihi min hadis Malik bin Anas Al-Umri An-Nafi' an Ibni Umar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qadha li akhihi haja kuntu waqifan inda mizani fa in raja'a wa illa syafa'at. Disebutkan jamaah yang mulia dalam satu riwayat hadis, yaitu siapa orang yang memenuhi
kebutuhan hajat seorang muslim. Insyaallah. Siapa orang yang memenuhi hajat kebutuhan seorang muslim? Menyelesaikan kesulitan-kesulitan orang-orang yang beriman. Man qadha li akhihi hajah. Apa kata Nabi? Kuntu waqifan 'inda mizani. Siapa orang di antara umatku yang kemudian ia menyelesaikan hajat umatku, kebutuhan-kebutuhan umatku, maka nanti aku datang saat ia ditimbang. Insyaallah. Aku datang saat ia ditimbang. Fa'ir rajah. Jika timbangannya berat. Jika umatku tadi timbangannya berat. Beruntunglah dia. Sudah nolong orang. Sholatnya pun tekun. Ngajinya bagus. Tutur katanya indah. Akhlaknya luar biasa. Maka beratlah timbangannya. Untunglah dia. Fa'in khafat. Apabila tidak. Kalau ternyata orang tadi itu amalannya biasa saja. Tapi ada amalan nolong orang lain. Fa'in raja'a wa illa. Apabila kemudian tidak berat, maka syafaat. Aku akan berikan syafaat. Insyaallah. Jadi kalau kita perhatikan hal yang diterangkan oleh Imam Al-Qurtubi ini, berarti ada amal-amal pemberat. Amal yang paling berat yang disebutkan dalam kitab ini, itu kalimat la ilaha illallah. Kalimat tauhid. Yang kedua, amalan yang sangat berat sehingga mampu kemudian menjadikan sebab kebaikannya itu naik, yaitu kalimat sholawat. Dan yang ketiga yaitu menolong orang-orang muslim. Makanya ketika terjadi panas pijarnya matahari di yaumil qiyamah, kata Nabi, sab'atun yudhillumullahu yawma la dhilla illa dhillu. Hanya 7 kelompok manusia yang mendapatkan payung-payung akhirat. Dalam riwayat yang lain, dari 7 itu ada tambahannya lagi. Itu apa? Orang yang memudahkan urusan orang lain. Dari 8 itu ada tambahannya lagi. Artinya berbeda hadis. Itu orang yang menolong saudaranya muslim karena Allah Ta'ala. Ia punya sikap menolong sampai matinya. Ia punya sikap menyelesaikan urusan orang muslim sampai wafatnya. Dan ia jaga keikhlasan itu. Itu yang akan menjadikan seorang mendapatkan payung nanti di yaumil qiyamah. Maka pantas ketika Nabi SAW tatkala ditanya, ya Rasulullah, apa yang menjadikan sebab orang itu masuk dalam surganya Allah Ta'ala? Ya? Apa yang menjadikan sebab besar banyaknya orang masuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Setelah takwa ke Allah. Apa itu ya Rasulullah? Setelah orang itu takwa, maka apa amalan yang bikin cepat orang masuk surga? Nabi katakan, idkhalus surur ala qalbil muslim. Bikin orang senang. Bikin orang senang. Idkhalus surur. Memasukkan kebahagiaan dalam hati seorang muslim. Jangan bikin orang susah. Ya, kan ada orang itu belum ngomong aja baru ngelirik sudah enak. Padahal belum ngomong, baru mandang. Kita lihatnya sudah gak enak dan enak. Ya, belum kemudian ia ngomong, belum kemudian ia berbuat. Omongannya bikin orang lain marah. Ya, perilakunya bikin orang lain kemudian ketar-ketir. Makanya seorang mukmin yang bagus, kata Nabi SAW, yang mereka menjadi keamanan bagi orang yang lain dari gangguan dirinya, ucapan maupun perbuatannya. Jamaah muliakan ta'ala. Apakah kemudian insyaallah setiap orang itu mengalami timbangan? Maka tadi disebutkan, apakah setiap orang itu mengalami timbangan? Qala al-muallif al-mizan wa haqqun. Muallif kitab, pengarang kitab ini mengatakan mizan itu hak. Dalil-dalilnya hak. Wala yakunu fi haqqin kullu hadin. Tetapi kemudian tidak setiap orang yang setiap orang itu melewati timbangan. Ada kelompok-kelompok yang memang nggak pakai ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita bisa lihat. Berarti ada orang yang nggak ditimbang oleh Allah itu, apakah mukmin semuanya? Tidak.
ada juga orang kafir yang nggak pakai ditimbang, Pak. Jadi ada orang mukmin yang nggak ditimbang, ada orang kafir pun yang juga nggak ditimbang. Kata mu'allif kita. Ya, kalau kita yang sering mendengar itu ada 70.000 umat Nabi yang nggak pakai ditimbang. Makanya kan pada saat itu, ya pada pelajaran yang sebelumnya, Ukasyah bin Mihsan dan angkat tangan, ya Rasulullah, ya jadikan aku termasuk 70.000 itu. Maka Nabi mengatakan, iya, anta minhum. Engkau termasuk 70.000. Jadi satu-satunya orang yang namanya disebut masuk timbangan tanpa hisab, surga tanpa hisab, orang itu namanya Ukasyah bin Mihsan. Ketika Ukasyah bin Mihsan mengatakan, ya Rasulullah, jadikan diriku termasuk dalam 70.000 itu. Kata Nabi, anta minhum. Ya kamu termasuk. Maka sahabat mengatakan, ana ya Rasulullah, ana ya Rasulullah, ana ya Rasulullah. Nabi mengatakan, surgamu didahului oleh Ukasyah bin Mihsan. Maka Nabi nggak nyebut nama lagi. Andaikan Nabi sebut satu, kita nggak punya harapan. 70.000. Ya. Tetapi saya ingin mengatakan 70.000 itu setiap satu orang bawa 70.000. Kalau penafsirannya setiap satu orang bawa 70.000, berarti ada miliar. Tapi kemudian disebutkan dalam hadis apa adanya tadi, berarti cuma 70.000. Yang kemudian disebutkan cirinya adalah orang yang nggak pernah ruqyah dan meruqyah dalam artian ruqyah syirki. Kemudian orang tersebut tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak pernah tatoyur. Tatoyur itu merasakan kesialan dari perkara yang lainnya. Nah, berarti ada kelompok orang mukmin yang masuk surga tanpa hisab. Nah, bagaimana dengan orang kafir? Ternyata juga ada orang kafir itu nggak pakai ditimbang. Sebagaimana surah Ar-Rahman ayat 41. Yu'raful mujrimuna bisimahum. Yu'raful mujrimuna bisimahum. Dan diketahuilah orang-orang yang berdosa itu dengan tanda-tandanya. Jadi orang-orang yang berdosa, tanda dosanya sudah nempel, sehingga kemudian ia pun mengakuinya, dan kemudian gak perlu lagi dihisab. InsyaAllah. Ya. Maka saat itu jamaah yang mulia, InsyaAllah, tinggal orang-orang ahli mahsyar yang kemudian dihisab. Tersisalah dari mereka tidak mengalaminya, dari kalangan orang-orang yang beriman, yang bercampur amalnya antara dosa dengan amalan yang saleh. Jadi kalau orang-orang tertentu tadi masuk surga tanpa hisab, mungkin kualitas ibadahnya dirinya itu luar biasa. Maka tinggallah sisa orang-orang yang beriman tetapi amalannya bercampur. Ya, kadang ngaji, kadang ngomongin orang, ya, kadang ya ke masjid, kadang ke tempat dugem, kan itu kan? Amalnya bercampur. Kadang zikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kadang ngomel-ngomel tiap hari, campur aduk. Ada baiknya, ada buruknya. InsyaAllah. Kadang rajin ke masjid, tapi masih pelit, namanya. Ya, ada nggak orang seperti itu? Masjidnya mah rajin, tapi pelit. Ya. Amalnya campur. Ya. Ketika amalan itu campur, ini loh yang akan dihisab. Maka diterangkan jamaah imakumullah. InsyaAllah. Ya. Kultu. Dikatakan oleh musannaf kitab. Faqad ruwiya ar-Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu, ya, diriwayatkan dari Nabi SAW, tunsabul mawazin yaumal qiyamah. Nanti orang-orang akan mengalami mizan timbangan amal. Fayu'ta bi ahli salat, fayukuna ujurahum bil mawazin. Orang yang salat ditimbang. Seberapa jauh kualitas salatnya. Makanya Nabi mengatakan, itu apa? Iringi salat itu dengan qobliyah atau ba'diyah. Fungsi qobliyah atau ba'diyah itu jamaah mulia untuk menyempurnakan sholat kita. Awwalu ma yu'adzu bil 'abdu yaumal qiyamah. Pertama kali barometer ukuran timbangan amalan itu adalah
salat. Maka Allah Ta'ala katakan kepada para malaikat, malaikat, kamu periksa salatnya. Maka diperiksa. Ketika diperiksa, ya Allah, bagus ya Allah, ya sudah, masukin. Malaikat, periksa salat orang ini. Ya Allah, kurang cakep ya Allah. Ya sudah, tambalin. Dalam hadis itu, tambalin salat-salat sunnahnya itu kepadanya, sehingga menjadi penyempurna salat wajibnya. Maka ia akan ditimbang. InsyaAllah. Wa yu'ta bi ahli siyam. Orang yang puasa. Didatangkanlah orang yang puasa. Fayufuna ujurahum bil mawazin. Maka dilihat, diperiksa daripada puasanya. Apakah puasanya punya kualitas. Ataukah puasanya enggak punya kualitas yang ada. Baru sahur. Udah mikir buka. Ya, InsyaAllah. Baru sahur. Nanti kita buka di mana Pak? Baru sahur. Ya. InsyaAllah. Sudah mikirin buka pakai apa. Teri Medan apa teri Jawa? InsyaAllah. Wa yu'ta bi ahli sadaqah. Maka orang-orang yang ahli sedekah ditimbang sedekahnya, seberapa kualitas sedekahnya, apakah ikhlas atau gara-gara pilkada. Masya Allah, diperiksa ya maulia. Ya, bungkus sedekahnya polos, apa ada gambar mukanya? Ya, dilihat. Wa yu'ta bi ahli sedekah, wa yukuna ujurahum bil mawazin. Kan Allah enggak mau zalim. Enggak mau zalim. Anak orang ini akan dibalas, dikasih nilai kalau melewati perhitungan dan penimbangan. Para jamaah yang mulia. Wa yu'ta bi alil hajj. Orang yang haji, orang yang umrah pun juga dilihat oleh Allah. Fayufuna ujurahum. Diperiksa lagi, disempurnakan daripadanya. Wa yu'ta bi ahlil bala. Ini dengerin ini. Wa yu'ta bi ahlil bala. Hingga sampai terjadi pemeriksaan pada orang yang hidupnya kena ujian. Sakit ya. InsyaAllah. Wa yu'ta bi ahlil bala. Maka sampai kemudian datanglah orang-orang yang hidupnya itu banyak mengalami ujian. Sakit yang parah. Ya, kemiskinan yang luar biasa. Hingga kemudian menjadikan dia lapar hari-harinya. Tapi dia sabar. Maka didatangkan itu. Ketika didatangkan jamaah yang mulia. Wa yu'ta bi ahlil bala. Fala yunsabu lahum mizan. Maka mizan gak dihitung. Tadi dihadapkan di mizan itu, di timbangan amalan itu Pak. Ternyata ia gak ditimbang. InsyaAllah. Wala yusur lahum diwan. Gak ditimbang. InsyaAllah. Gak dipasang timbangan. Gak dibentangkan buku catatan amal. Maka saat itu kemudian dikatakan kepadanya. InsyaAllah. Wa yusabu alaihimul ajr. Maka kemudian diberikan pahala yang besar. Sobban bi ghairi hisab. Tanpa hisab. Jadi siapa yang didatangkan gak pakai ditimbang tadi itu? Orang yang sabar dalam menerima ujian. Makanya InsyaAllah dalam agama ini. Ujian ke Allah itu ada dua model. Pertama, syukru hamdin. Syukru hamdin itu syukur karena nikmat. Alhamdulillah. Ya Allah, Alhamdulillah. Pagi-pagi sudah dapat sarapan. Alhamdulillah. Ya badan sehat. Alhamdulillah. Usaha lancar. Itu namanya apa? Hamda syukrin. Memuji Allah karena rasa syukur. Memuji Allah karena rasa syukur. Nikmat yang diterima olehnya. Makanya bentuknya kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Atau Alhamdulillahilladzi tatimmus sholihat. Kemudian yang kedua namanya Hamda Tafwid. Hamda Tafwid. Apa Hamda Tafwid itu? Pujian penyerahan. Pujian pasrah. Yaitu pujian, ya, pujian ke Allah yang disebabkan munculnya musibah. Tuh, coba bayangkan. Jadi mukmin itu kena musibah saja harus muji. Namanya pujian tafwid. Pujian yang disebabkan oleh karena urusan musibah. Karena dia paham dan meyakini di balik musibah itu ada kenikmatan yang tersembunyi yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Makanya wujud ucapannya dengan kalimat
Alhamdulillahi ala kulli hal. Saya ulang lagi. Jadi pujian ada dua. Pujian syukur, pujian tafwid. Pujian syukur karena nikmat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, pujian penyerahan. Karena musibah. Keyakinannya di dalam musibah itu ada hikmah, nikmat yang Allah berikan. Sehingga ia tetap memuji walaupun kena musibah. Yang dengan redaksi Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagimu ya Allah. Ala kulli hal. Atas segala suasana situasi yang ada. Jadi orang yang kemudian gak diperiksa saat terjadi timbangan amalan itu, orang yang hamda tafwid. Yang lidahnya itu tetap muji Allah walaupun kena musibah. Susah itu. Ya. Insya Allah. Ada orang batuk-batuk. Bu Haji, gimana kabarnya? Iya tuh, batuk. Sembuh-sembuh. Ya, udah 3 bulan jeng, batuk. Ya, Bu Haji, gimana kabarnya? Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Lidahnya tetap ngomong Alhamdulillah. Memang itu sudah lama ya, Alhamdulillah dinikmatin. Mungkin ada manfaatnya. Yes, biar anak-anak ngerti tandanya ibunya masih hidup sehingga bisa batuk. Alhamdulillah. Tanda hidup. Suami juga ngerti saya masih hidup karena saya masih bisa batuk. Alhamdulillah. Loh, orang seperti ini loh yang nggak ditimbang. Insya Allah. Ya. Bahkan disebutkan jamaah yang mulia, wa kharrajahu Abu Nu'aim. Ya, saya nggak mau ngajar kalau nggak bawa kitab. Nggak ada kitabnya, makanya saya baca. Ya, bukan ngarang. Wa kharrajahu Abu Nu'aim al-Hafidh bima'nahu an Ibni Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yu'ta bi syahidi yaumal qiyamah. Maka jamaah muliakan oleh Allah Ta'ala. Pada saat itu orang-orang kemudian diperiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika diperiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jamaah yang mulia, insyaallah, summa yu'ta bi ahlil bala. Maka kemudian diperiksalah orang yang ahlil bala. Ahlil bala itu orang yang sering tertimpa musibah. Namun dirinya tegar, ia sabar, melakukan daripada apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Fala yunsabu lahum mizan wala nusyra lahu diwan. Catatan amal gak dibentangkan. Insyaallah. Hisab gak didirikan. Wa yusabbu lahum al-ajr sabban hatta inna alal ghafiyah yatamannun. Sampai kemudian dituangkan saja. Dituangkan daripada kebaikan-kebaikannya, pahala-pahalanya, sampai kemudian orang-orang pun masih merasakan daripada Masya Allah keruwetan dalam hisab. Ia sudah selesai urusannya. Diterangkan warawa Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhu qala li jaddi. Maka dikatakan oleh Al-Husain ya bin Ali karramallahu wajhah yang mengatakan qala li jaddi, berkatalah kakekku. Yang dimaksud kakekku adalah Rasulullah. Kata Imam Husain, berkatalah kakekku, ya bunayya alaika bil qanaah. Nah, ya putraku, ya bunayya, hai anakku, alaika bil qanaah. Jagalah qanaah dalam hidup ini. Jagalah merasa cukup dengan pemberian Allah dalam hidup ini. Gak usah aneh-aneh. Rizkinya Allah itu cukup buat hidup, tapi memang gak cukup buat gaya hidup. Gayanya itu yang jadi masalah. Ya. Dikatakan oleh Nabi, ya bunayya alaika bil qanaah. Takun agnan nas. Jadilah kamu orang yang qanaah, nerimo ing pandum, terima apa adanya dari Allah, takun agnan nas. Kamu akan menjadi orang terkaya. Hatimu kaya, hidupmu enak. Wa'adil faraid. Kerjakan yang wajib-wajib. Kerjakan yang wajib-wajib. Takun min aqdin nas. Engkau menjadi orang yang paling cakep ibadah ke Allah Ta'ala. Ya bunayya, inna fil jannah. Kata Nabi, inna fil jannati syajarah. Hai putraku,
Di surga itu ada pohon. Di surga itu ada pohon, yuqalu laha syajaratul balwa. Namanya pohon ujian. Syajaratul balwa. Kata Nabi, di surga itu ada pohon balwa. Pohon ujian. Yu'tabi ahlil bala. Maka saat itu didatangkan orang-orang yang pernah kena ujian. Jadi yang bengek-bengek didatangkan. Ya, al bengekiun seluruh jagat. Ya, orang-orang yang bengek seluruh jagat itu. Ya, orang-orang yang menderita seluruh jagat itu didatangkan sama mulia. Fala yunsabu lahum mizan. Gak didirikan mizan. Wala yunsyar lahum diwan. Gak dicatatan amalnya. Yusabu alihil ajr sobba. Kemudian kebaikannya langsung dituangkan begitu saja. Wa qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi membaca firman Allah surah Az-Zumar ayat yang ke-10. Innama tuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Maka Allah akan menyempurnakan orang-orang yang sabar itu bighairi hisab. Pahala tanpa hisab. Artinya tanpa perhitungan yang banyak. Ya. Zakarahu Abul Faraj Ibnul Jauzi di kitab Raudatul Mushtaq. Diriwayatkan juga, disebutkan oleh Abul Faraj Ibnul Jauzi. Jamaah yang mulia. Riwayat-riwayat ini menunjukkan ada orang yang kemudian berat timbangannya itu berarti orang yang sabar dalam tertimpa ujian. Masya Allah. Makanya Nabi menyebutkan siapa orang ya yang meninggal, kata Nabi, yang ditinggalkan oleh anak yang dicintainya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hei malaikat, ngomong apa dia? Ketika kamu cabut nyawa anaknya itu, ngomong apa dia?" Ya Allah, dia ngomong, "Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Alhamdulillah ala kulli hal." Emaknya anak ini, ketika anaknya kecil ini meninggal, ia ngomong, "Inna lillah wa inna ilaihi raji'un." Semuanya miliknya Allah. Kembali ke Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Puji syukur padamu ya Allah dalam seluruh kondisi yang ada. Padahal habis ketinggal anaknya. Apa kata Allah Ta'ala? Maka Nabi mengatakan, yaitu Allah katakan kepada malaikat, "Hei malaikat, bangunkan istana mewah untuknya." Dan engkau disebutkan, dinamakan Baitul Hamdi, istana pujian. Insya Allah, berarti ini menunjukkan jamaah mulia, di balik ruwet hidup itu ada nikmat. Makanya kalau kita baca surah Ar-Rahman, ada 31 kali Allah mengatakan, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Nikmat mana lagi yang kalian dustakan? Itu enggak nikmat dohir, ada nikmat batin. Dan ternyata kalau kita lihat, banyak mengutarakan tentang ancaman. Ada ancaman, siapa kemudian orang yang dolim dapat seperti ini dan sebagainya. Nah, tapi ujungnya kok fabi ayyi ala. Oh, berarti dalam ancaman itu ada kebaikan. Jangan korupsi, nanti kamu akan ditembak umpamanya. Oh, berarti ancaman itu biar orang tidak korupsi. Itulah kebaikannya. Makanya dikatakan, karena kalian tidak pernah mengerti, di balik daripada ujian itu ada kenikmatan yang besar. Makanya pada waktu itu, dan tersebutlah pesawat Sukhoi, dan itu kan, menabrak gunung segede Salak. Salak segede gunung. Saat itu dikatakan, semuanya, pilot dan penumpang, tewas. Tapi ada yang nggak tewas. Siapa yang nggak tewas? Beritanya. Semua yang ada penumpang itu tewas. Ya, kecuali yang terlambat. Orang Bandung. Ya enggak? Orang Bandung, tiketnya angus. Ya, nggak jadi berangkat. Ya, ngomel-ngomel. Ya, udah beli tiket. Ya, nggak naik lagi. Maka dia lihat berita di Liputan 6 dan hancurlah, menabraklah pesawat Sukhoi. Apa yang dikatakan? Alhamdulillah ya Allah, tiket mah nggak ada apa-apanya. Coba kalau saat tadi itu aku
habis. Di balik bencana itu ada nikmat yang kalian tidak mengertinya. Ada hikmah yang sangat besar. Seorang itu baru ngerti ketika berhadapan dengan yang seperti itu. Itu yang dimaksud alhamdulillahi ala kulli hal. Ada seorang yang bernama Abu Darda radhiyallahu an. Apa kata beliau? Ya sebutkan dalam terangan yang sebelumnya itu. Dalam bahas awal-awal kematian. Ada 3 hal yang aku mencintainya. Apa 3 hal yang sangat dicintai oleh beliau? Aku senang kalau aku meninggal. Aku senang bila datang kematian kepada diriku, sebab mempercepat pertemuanku dengan kekasihku. Insya Allah. Yang kedua apa? Aku senang kalau aku ditakdirkan miskin. Aku senang, aku menikmati. Gak boleh orang nyari miskin, tapi aku menikmati Allah takdirkan miskin. Karena akan memperingan hisabku. Aku senang ketika aku mendapatkan sakit dari Allah. Sebab dengan sakit itu aku sadar dosaku dihapuskan, derajatku dinaikkan, pahala diturunkan. Loh, kan susah ya. Jadi Abu Darda gitu. Artinya di balik susah itu ada nikmat. Ada seorang, karena dia termasuk koordinator pengajian, seorang ibu dalam satu kantor, ya, karena sering akrab, lama nggak kelihatan. Kita pun tanya, kemana ibu ini? Sakit Pak Ustadz. Oh sakit, nggak bilang-bilang. Ya, kita tengok di rumah sakit. Sakit apa Bu? Alhamdulillah Pak, alhamdulillah. Sakit kaki Pak, ada masalah. Tapi alhamdulillah Pak Ustadz, saya baru nyadar punya anak dan suami. Loh, maksudnya apa? Saya nyadar Pak Ustadz, saat sakit seperti ini, saya nyadar ternyata saya masih punya suami. Dan saya masih punya anak. Selama ini saya merasa hidup itu hanya sendiri. Suami gak perhatian. Anak pun kemudian gak pernah muncul dalam benak saya. Gak ada yang perhatian. Pokoknya saya itu hidup sendiri. Ternyata saya baru ngerasain yang salah selama ini adalah saya. Saya yang terlalu meninggalkan rumah saya. Hanya sibuk kerja pagi, siang, sore, malam. Kerja. Ya, seolah saya itu ditinggalkan oleh mereka. Ya, dan mereka nggak punya perhatian mungkin karena saya sibuk yang sebagainya. Ternyata saya baru nyadar, ya Allah, saya masih punya suami. Saya masih punya anak. Saya punya keluarga. Alhamdulillah. Mereka ternyata perhatian kepada saya. Loh, orang di rumah sakit ngomong alhamdulillah. Apalagi kemudian datang suster yang cakep-cakep. Alhamdulillah, alhamdulillah. Banyak nggak mau pulang-pulang. Ada bapak yang nggak mau pulang-pulang kan. Di rumah sakit mulu. Insya Allah. Nah, ini jamaah yang mulia. Di balik susah itu ada nikmat. Oh, ada nikmat. Ya, dan nikmat. Lidahnya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Para jamaah yang mulia. Jadi itulah kemudian yang dikatakan dalam riwayat-riwayat tersebut bahwasanya manusia-manusia itu nanti akan mengalami hisab yang ada. Insyaallah perhitungan amal. Maka kita jamaah rahimakumullah bagaimana kemudian mempercakap daripada amalan kita. Sehingga tatkala kemudian dihisab, hisabnya itu diringankan oleh Allah. Yang ada timbangannya pun diperberat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah. Ada seorang jamaah mulia, terangkan dalam hadis. Ada seorang ketika ditimbang amalannya jomplang semua. Ternyata ada satu amalan yang ia nggak nyadar. Yang ia nggak nyadar akhirnya masuk dalam surga. Apa amalan itu? Nanam pohon. Nanam pohon. Jadi sebelum meninggal ya nanam pohon. Ya nanam pohon dengan ikhlas. Ya. Setelah ia meninggal dunia itu pohonnya itu berbuah. Berbuah, dimakan orang, dimakan codot. Kan itu kan. Sehingga ia kemudian dihitung sodako ke codot itu. Hitung sodako ke orang yang ngambil buahnya. Hitung sodako ketika pohonnya itu dipakai tempat orang untuk berteduh. Sehingga ia pun masih ada kemungkinan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi mulia. Maka surah Al-Anbiya ayat yang ke-47 tadi. Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a.
Maka dikatakan kami pasang timbangan amalan. Dipasangnya timbangan itu supaya orang mendapatkan balasan daripada amal yang ada. Masya Allah. Diceritakan lagi jamaah rahimakumullah yang terakhir. Ya, sekelumit tentang masalah hisab. Masya Allah. Yaitu seperti Abu Thalib. Abu Thalib. Abu Thalib itu kan kafir. Tetapi jasa ke Nabi adalah jasa yang sangat besar. Di garda terdepan ketika Nabi itu diganggu oleh orang lain. Namun kan tetap saja dia kafir. Maka apa kemudian dikatakan oleh beliau, aku mendapatinya dalam tekanan neraka. Aku mendapati daripada pamanku Abu Thalib dalam tekanan neraka. Kemudian aku mengeluarkannya ke tempat yang dangkal. Ya, ke tempat yang dangkal. Andaikan bukan karena dia menolongku, maka kemudian niscaya berada dalam tingkat yang paling bawah. Ya, berarti kan masih dikatakan orang kafir itu walaupun diperiksa tetap saja nggak bakal mungkin ke surga karena kafirnya. Ya, makanya disebutkan dalam surah Al-Hijr itu, ya, aku ini orang-orang kafir mengatakan, coba kalau dulu aku menjadi orang mukmin. Jadi sebanyak apapun amal yang dikerjakan oleh mereka, tetap saja mereka terlempar ke neraka. Sehingga Abu Thalib orang kafir yang paling berjasa kepada Nabi. Di garda terdepan, beliau ngasuh Nabi dengan tangannya yang mulia itu. Kemudian beliau ngasuh Nabi SAW, lembutnya beliau kepada Nabi. Bahkan di garda terdepan, kalau ada orang memusuhi Nabi, dia pertama kali menjadi tamengnya Nabi SAW. Kurang apa? Satu yang gak dimiliki olehnya, yaitu iman. Iman aja. Iman aja yang gak dimiliki oleh Abu Thalib. Makanya kemudian Nabi mengatakan, Abu Thalib dalam tekanan neraka. Tetapi aku memberikan syafaat. Syafaatku tidak menjadikan Abu Thalib masuk surga. Cuma mengangkat dari tempat yang paling bawah menuju tempat yang paling dangkal. Sehingga beliau mengatakan, inna ahwana ahlin nar yaumal qiyamah. Sesungguhnya siksaan paling ringan-ringannya manusia di yaumil qiyamah adalah Abu Thalib. Ya, yaitu diletakkan daripada kerikil neraka, kemudian diinjak olehnya, lalu ubun-ubun itu mendidih. Ubun-ubun itu mendidih, tulang belulangnya pun remuk lulu lantak. Itu siksa paling ringan. Insyaallah, fal'iyadzubillah. Para jamaah rahimakumullah, lah yang kita sampaikan ya dalam waktu yang ada, ya, bagaimana seorang akan ditimbang amalan-amalannya itu nanti di yaumil qiyamah. Walaupun nanti jamaah rahimakumullah ketika ditimbang itu ternyata 50-50, Pak. Yang amal baik dan amal buruknya itu apa itu namanya? Sama. Yang dikenal dengan Al-A'raf. Makanya ada namanya surat Al-A'raf. Al-A'raf itu orang yang ketika ditimbang amal baiknya dengan amal buruknya itu seimbang. Jadi nggak ada lebih ringan, nggak ada lebih berat. Sama. Itu bagaimana ceritanya? Itu nanti di akhir itu. Ujung-ujungnya nanti terakhir. Ahli surga masuk surga, ahli neraka masuk neraka. Ahli surga masuk surga, kepilih Allah, enak orang itu. Enak orang itu. Ahli neraka masuk neraka, ya Allah, sengsaranya orang itu. Ya belum masuk. Tapi pada akhirnya kemudian atas rahmannya Allah, Al-A'raf ini, kelompok orang-orang yang seimbang amalannya itu, akhirnya masuk surga. Tapi terakhir. Kayak panitia. Ya, orang kundangan makan. Panitianya gimana? Ya Allah, enak banget makan. Ya jadi panitianya. Ya, lihat orang makan, enak, ingin makan. Tapi kan panitia. Maunya. Tapi pada akhirnya kemudian panitianya juga makan. Tapi akhir-akhir. Nah itu kelompok Al-A'raf. Kelompok yang seimbang. Maka semoga kita termasuk orang yang berat timbangannya. Maka nyari-nyari amalan-amalan yang berat timbangan. Maka tadi berarti diantaranya yang berat timbangannya yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang kedua adalah
Salawat kepada Nabi SAW. Yang ketiga adalah senang menolong orang lain, menyelesaikan susahnya orang. Kalau tak mampu, ada orang utang ini itu, terjerat ojol dan lain sebagainya, ya, maka kemudian ia menyelesaikannya. Ya, kemudian yang terakhir, amalan yang sempat disebutkan tadi, yaitu apa? Yaitu sabar dalam menerima ujian. Dia punya ketahanan kesabaran. Bahkan diterangkan dalam keterangan yang sebelumnya, yang sudah kita lewatin itu, termasuk orang yang dihindarkan dari bencana alam kubur. Orang yang tatkala sakit senantiasa membaca surat Al-Ikhlas hingga wafatnya, itu akan diringankan azab kuburnya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu jamaah mulia. Kalau ada yang tanya, monggo silahkan. Baik, Ustaz Afwan, ini jazakumullah khair sebelumnya. Saya bertanya terkait dengan kelompok-kelompok yang masuk surga tanpa hisab. Di antaranya adalah orang yang tidak pernah melakukan ruqyah gitu ya. Sedangkan dalam sebagian riwayat Nabi pun pernah melakukan ruqyah dalam hidupnya gitu. Bagaimana dengan hal ini? Kemudian yang kedua terkait dengan kaifiyah penghisaban amal di akhirat, di mana Allah berfirman kepada hamba-hambanya. Terkait dengan kaifiyah hisab ini, apakah hamba ini langsung melihat Allah Subhanahu wa taala atau seperti apa? Karena di sisi lain ada riwayat mengatakan bahwasanya kenikmatan tertinggi adalah melihatnya seorang hamba kepada Allah di surga. Nah, berarti kalau misalkan sudah melihat Allah dalam keadaan penghisaban, bagaimana dengan kenikmatan yang tadi tertinggi itu gitu? Ya, bismillahirrahmanirrahim, tentang ruqyah. Makanya seorang itu gak bisa mengambil satu dalil hadis, main comot, tidak menggabungkan dengan dalil-dalil yang lain. Karena terkadang dalil-dalil itu, pertama, terkadang bertentangan. Ketika bertentangan, maka harus diambil yang rajih, ambil yang unggul, sisi kualitas sanadnya. Bila itu sama, maka dilakukan al-jam'u. Al-jam'u itu menggabungkan. Satu sisi Nabi pernah meruqyah. Satu sisi Nabi mengatakan bahwasanya orang yang masuk surga itu orang yang nggak pernah meruqyah, nggak pernah mendatangi ruqyah. Sehingga kemudian dilakukanlah al-jam'u, yaitu penggabungan. Maka yang dimaksud ruqyah di sini ada ruqyah yang syar'i, ada ruqyah yang syirki. Ruqyah yang syar'i, ruqyah yang memakai ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi SAW, ya, tidak menggantungkan pada ruqyahnya, tetapi pada Allahnya, ya, dengan membaca sesuatu yang jelas, bahasa Arab, itu ruqyah yang syar'i. Sedangkan ruqyah yang syirki, terjadi perbedaan. Ruqyah yang syirki itu ruqyah yang tidak dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ya, memakai daripada kalimat-kalimat yang lain, dengan kata-kata bahasa Sangsekerta, campur bahasa Sunda, campur bahasa apa, yang kita nggak mengerti. Itu akan terlihat. Ruqyah yang syar'i menggantungkan kepada Allahnya. Ruqyah yang syirki menggantungkan pada asbabnya. Ruqyah yang syar'i tidak ada media yang dipakainya, kecuali media yang dibolehkan oleh agama. Seperti air, itu dibolehkan oleh agama. Ya, apa kata Nabi SAW? Ma'u zamzam liman syuriba lahu. Ya, air zam-zam itu adalah satu media yang paling besar yang mengikuti ucapan orang yang ngomongnya. Dan itu dibuktikan oleh seorang profesor Jepang dalam penelitiannya soal air. Jadi air itu boleh. Sedangkan ruqyah yang syirki memakai hal-hal yang lain. Keris, yang putar-putar akiknya dan sebagainya. Atau telur dicoret-coretin, kemudian telurnya jadi hitam, penyakit bapak sudah berpindah. Nah, itu gak perlu sekolah kedokteran itu. Mau nih ya. Rumah sakit pasti tutup. Penyakit bapak sudah pindah ke kambing, penyakit bapak sudah pindah ke ayam. Ia memakai media yang lain. Ruqyah syar'i itu terucap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Ya terucap. Ruqyah yang syirki gak terucap. Itu adalah ruqyah yang syirki. Ruqyah yang syar'i itu adalah tidak memakai daripada menggantungkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada perbedaan antara ruqyah yang syar'i dengan ruqyah yang syirki. Walaupun kemudian rancu dalam kehidupan kekinian, orang mengatakan semuanya dengan kalimat orang pinter. Padahal orang pinter itu hanya orang yang minum tolak angin. Ya, orang pinter yang mengatakan orang pinter ini. Ya, orang pinter. Jadi yang pakai peci ya orang pinter, yang pakai belangkon orang pinter. Kan itu kan? Seperti itu. Kemudian yang datang itu apakah Allah sendiri? Tidak. Malaikat-malaikatnya.
itu adalah perintah, datang itu adalah perintah. Sama dengan kalimat yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lailil akhir. Allah Subhanahu wa taala turun ke dunia, pada waktu sepertiga malam yang terakhir. Makanya difahami oleh ulama-ulama kita bukan kemudian seperti turunnya orang dari mimbar atau kemudian seperti nongolnya seorang di yaumil mahsyar. Jadi Allah Subhanahu wa taala merintahkan perintah-perintahnya itu kepada para malaikatnya. Sedangkan apakah orang bisa melihat memandang wajah Allah? Bisa. Nanti yaitu di akhirat, yaitu di surga. Nanti dalam bahasan yang berikutnya tentang nikmat surga. Bahkan nanti kemudian Allah Subhanahu wa taala makanya memahami daripada kalimat orang yang baik itu mendapatkan kebaikan waziyada. Dalam Quran itu ada kalimat waziyada. Ia dapat kebaikan dan tambahannya. Tambahannya itu adalah melihat Allah. Wujuh yaumaidin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ia memandang Allah Ta'ala dalam bahasan yang panjang. Sebagian mengatakan waziyada itu bukan memandang Allah. Sebagian ulama mengatakan yaitu munculnya awan. Jadi orang itu ketika di surga lagi menikmati hidangan, awan mendung itu muncul. Dan awan itu kemudian mengatakan, hei orang-orang yang di surga, kamu pengen hujan apa? Kira-kira Bu, ada awan ngomong begitu, kamu pengen hujan apa? Mintanya apa Bu? Ya ilaha illallah, duit mulu. Ya ilaha illallah. Di dunia minta duit, duha minta duit, tahajud minta duit. Di raudhah doanya minta duit, depan multazam minta duit. Duit itu gak laku. Di surga itu lubna min dzabin wa fiddah. Ya, gedung-gedungnya itu semuanya batu batanya surga, bangunan surga itu semuanya emas. Duit kagak laku. Ini orang sampai ke surga minta duit mulu kata Allah Ta'ala. Makanya ada yang mengatakan, kamu minta apa? Mendung itu mengatakan demikian. Maka sebagian mengatakan, hei mendung, turunkan hujan bidadarimu. Masya Allah. Maka turun hujan bidadari, ceplok. Hujan bidadari gitu. Jadi melihat Allah nanti di surga. Dan itu kenikmatan yang besar. Wallahu a'lam. Ada yang lain katakan. Ya Pak Ji. Ya. Bukan penelitian, penulisan seorang petugas rumah sakit Islam yang menyampaikan bahwa sedikit sekali persentase dari orang yang mau meninggal di rumah sakit itu yang dia talqin hanya sedikit persentase yang dapat menyampaikan la ilaha illallah. Yang lainnya kesulitan. Apakah itu menunjukkan pemahaman orang itu atau karena kesalahannya terlalu besar? Berarti kan ada yang tidak bisa menyebabkan. Dan yang terakhir itu terkait dengan la ilaha illallah. Saya kok kurang sependapat dengan Ustadz yang menyampaikan kekhawatiran seseorang menyampaikan la ilaha illallah sehingga takut-takut dia hanya menyampaikan la ilaha illallah, la ilaha atau la ilaha. Oh, waktu talqin maksudnya? Iya, waktu talqin itu. Maksudnya bukan waktu mentalkin, meyakinkan seorang kepada jemaahnya kalau ragu-ragu takut nggak selesai menyebutkan la ilaha illallah cuma la ilaha, tidak ada Tuhan gitu maksudnya. Di akhir hidup kok menyebutkan la ilaha. Ya udah sebut Allah aja. Padahal kan kita yakin dong kalimat nasnya, tekstualnya di dalam Rasulullah itu la ilaha illallah itu. Yeah. Jadi kalau saya sih tetap berkeyakinan tujuan kita hidup ya akhir menyebutkan la ilaha illallah. Nggak usah takut dengan la ilaha itu. Itu bagaimana pendapat Ustaz? Terima kasih Ustaz. Ya, kalimat la ilaha illallah ada kalimat yang besar. Kalimat yang digambarkan akarnya menghujang ke bawah dengan kuat, sedangkan ranting dan cabangnya menuju langit yang kuat. Kalimat yang menjadikan sebab seorang mulia saat hidupnya, saat wafatnya, setelah wafatnya, dan akhir kehidupannya. Kalimat itu adalah kalimat yang kemudian menjadi kebanggaan kita. Sehingga talqin yang dikatakan oleh para ulama itu, talqin itu adalah lakinu mautakum.
bila ilaha illallah. Talkinkan mayat itu dengan kalimat la ilaha illallah, bukan dengan kalimat Allah. Talkinkan kalimat la ilaha illallah. Nah, ulama-ulama kita, ya, terjadi perbedaan. Mengatakan berarti kalimat itulah kalimat yang harus diajarkan ke orang lain. Gak boleh dengan yang lain, dengan menyebut Allah, Allah, gak boleh. Ya, artinya dengan kalimat la ilaha illallah. Sedangkan kemudian yang kedua, dan itu yang kami ikutin, yaitu tetap menyebut kalimat la ilaha illallah, namun dikuatkan setelahnya dengan kalimat Allah. Jadi la ilaha illallahnya, ya, makanya dikatakan la ilaha illallah itu menjadi talqin. Kapankah diucapkan kalimat la ilaha illallah menjadi talqin orang yang mau meninggal dunia itu? Ya saat ia meregang nyawanya. Yang kedua, saat muncul ucapan yang lainnya, yang dari orang lain ataupun muncul dari orang itu sendiri. Makanya Ibnu Mubarak mengatakan, ketika engkau sudah mengucapkan la ilaha illallah, lalu diikutin orang itu, maka diamlah kamu. Jangan ulangin lagi. Sebab orang itu akan jenuh hingga muncul kalimat yang lain. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya ucapkan itu. Atau dengan wajahnya, dengan gerak-geriknya, ya sudah mampu mengucap, tapi terlihat dari matanya. Ya, sampai terdengar suara lain. Ya, Markona, Markona, Markona. Siapa Markona ini? Ya, maka diucapkan lagi. Supaya apa? Supaya akhir kalamnya bukan Markona. Dan harus dicari, Markona ini siapa? Jangan-jangan istri yang disimpan di bawah jembatan. Ya, dan lain sebagainya. Atau kemudian ia mendengar kalimat lain. Somai. Somai. Ada orang jualan somai. Ini khawatir. Orang mau mati itu mesti yang ngikutin apa yang didengar. Jangan sampai akhir kalamnya somai. Terdengar suara lain, ya harus ucapin la ilaha illallah. Berhenti. Aku berhenti untuk menguatkannya. Allah. Allah. Itu boleh. Tapi nggak terus-menerus. Kalimat itu diucapkan setelah la ilaha illallah. Kalau talqinnya Allah. Allah itu salah. Jadi kalau talqin Allah. Allah itu salah. Pak, tapi kan khawatir. Nanti jangan mengucapkan la ilaha, mati. Berarti dia menyaksikan gak ada Tuhan. Itu salah. Karena yang dihitung itu adalah ia menuju la ilaha illallah. Tapi belum selesai. Tetap dihitung la ilaha illallah. Jadi gak perlu terjadi kekhawatiran itu. Ya, gitu ya. Jadi tetap dengan kalimat talqin la ilaha illallah. Ya, terus apa tadi? Oh ya, ada orang yang mudah mengucapkan dan sebagainya, otomatis yang dihitung benar-benar itu adalah zikir fil qalb. Hatinya ngerti apa yang harus diucapkan itu. Yang memahaminya. Makanya dalam keterangan dikatakan wa'lam annahu la ilaha illallah. Ada kalimat wa'lam. Apakah arti wa'lam itu? Ketahuilah. Berarti la ilaha illallah itu perlu diilmui. Jadi orang yang mengilmui la ilaha illallah, orang yang mengilmui dengan kekuatan tauhid, pemahaman kalimat la ilaha illallah. Gak sekedar hanya menjadi ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ngomong apa sampai ini? Malah kadang gak jelas. Gitu kan? Jadi ada kalimat fa'lam, ketahuilah olehmu. Kata para ulama, kalimat fa'lam itu berarti menunjukkan harus ada ilmu dalam la ilaha illallah. Jadi nggak cuma sekedar ucapan. La ma'budah bihaqqin illallah. Nggak ada yang hak disembah kecuali Allah. Nggak ada yang patut dibuat sandaran kecuali Allah dan lain sebagainya. Itu aja. Jadi zikir yang menghujam di dalam hati itulah zikir, ya, kalimat yang mampu ia sebutkan dengan refleksnya. Itu kan? Sebab ketika orang itu meninggal, itu sudah masuk dalam alam bawah sadar. Betul. Ya harus mengilmuinya. Ya, cuma terkadang-kadang ucapan itu kemudian salah paham, Pak. Ya, dalam
agama, ajaran kita, kalimat tasbih subhanallah itu letaknya adalah ketika melihat suatu yang buruk. Oh, yang buruk, bukan yang baik. Kalau yang buruk itu subhanallah, maha suci Allah. Gak mungkin Allah bikin seperti itu. Yang mengagumkan itu adalah kalimat masya Allah. Ini kadang-kadang salah. Anak nakal, masya Allah. Anak nakal kayak begini, maka dia memuji Allah. Karyanya Allah tuh, lihat tuh, cakep banget kan nakalnya. Itu salah. Lihat fenomena alam, bukan masya Allah, tapi subhanallah. Itu kurang tepat. Jadi subhanallah, pemakaiannya untuk memahasucikan Allah dari perkara buruk yang dilihatnya. Lihat orang maksiat, subhanallah. Jangan masya Allah. Ada orang korupsi, koruptor, itu loh, udah tua-tua, ditangkap, ya, pakaian jas, rompi oren, masya Allah, udah tua-tua kayak begitu masih korupsi, itu salah. Berarti dia puji Allah, alhamdulillah, ya tuh karyanya Allah tuh, tua-tua masih bisa korupsi, cakep kan? Itu kalimat masya Allah. Jadi masya Allah itu untuk yang mengagumkan, yang jelek, subhanallah. Di kita terbalik. Yang jelek, masya Allah. Yang cakep, itu salah. Ya, itu mumpung ingat itu. Tadi pemasangan kalimat tasbih yang salah. Allah alam. Gitu ya. Itu Bu. Ini anak nakal, masya Allah. Suami nakal, masya Allah Pak. Jadi laki-laki kok kayak begini, masya Allah. Salah. Subhanallah. Ya, gitu. Allah alam. Ada yang lain? Udah ya, udah Bu ya. Pulang ya. Pulang. Ya, sudah pulang. Raja Ma'amulia, alhamdulillah. Ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberatkan timbangan-timbangan kita nanti di yaumil qiyamah. Masukkannya ke surga ya dengan ringannya. Semoga semuanya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus optimis. Masa ngaji subuh sampai ngantuk-ngantuk begini nggak masuk surga? Pastilah masuk surga, insya Allah. Ya harus optimis. Oh gitu ya, insya Allah. Apalagi yang merem-merem itu pasti surganya duluan itu. Nah, lihat gitu. Dalam mimpi kan itu kan. Alhamdulillah, kita cukupkan dengan kalimat subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.